يا أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري ومضى من أمري وما قل من صبري. Jadi amalan bacaan pokok Thariqah At-Tijaniyah, pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga kalimatut tauhid la ilaha illallah. Ya, dimana bacaan ini adalah isyarah dari Al-Quran. Gilirannya ini kenapa kok istighfar dulu baru selawat kemudian la ilaha illallah? Ini isyarahnya dari surat An-Nisa ayat 64. Jadi dari kalimat walau annahum idzalamu anfusahum. Jadi andaikan mereka ya, pada saat itu zalim dengan diri mereka, artinya berbuat dosa. Kemudian berbuat dosa, dan kata dzalamu anfusahum ini berbuat dosa besar terutama. Ja'ukah, datang kepada engkau Muhammad. Ya. Kata datang ini bukan hanya datang-datang biasa, datang untuk masuk Islam kalau belum Islam. Kalau sudah Islam, datang kepada Rasulullah untuk minta bimbingan biar dituntun menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah datang pada Nabi ingin mendapatkan bimbingan Nabi, baik langsung maupun umatnya seperti saat kita ini sekarang, tidak langsung melalui ziarah rohani. Jadi kita menjadi pengikut Rasulullah, ini artinya datang kepada Rasulullah untuk mengikuti agamanya. Kemudian setelah mengikuti agama Rasulullah dengan baik dan benar, fastaghfirullah, kemudian beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Jadi pertama wiridnya setelah masuk Islam ya, kemudian ingin bertobat secara khusus masuk Thariqah At-Tijaniyah. Kemudian kegiatannya apa? Beristighfar. Fastaghfirullah. Ya, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Kemudian wastaghfar lahumur rasulu, dan Rasul beristighfar untuk mereka. Jadi pertama kita beristighfar, yang kedua Rasulullah beristighfar. Dari mana istighfarnya Rasulullah untuk kita? Jadi istighfarnya Rasulullah adalah syafaat. Jadi orang yang dapat syafaat Rasulullah, maka diampuni dosanya. Jadi istighfar kita ini mohon ampun kepada Allah, istighfarnya Rasulullah untuk kita adalah syafaat. Dari mana kita ingin, kalau ingin mendapatkan syafaat? Bersolawat. Jadi gilirannya setelah istighfar baca solawat untuk dapat syafaat dari Rasulullah. Makanya di antara keutamaan istighfar, ya, keutamaan berselawat, ya, pertama dosanya diampuni, dan yang kedua derajatnya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istighfar dan selawat. Jadi istighfarnya Rasulullah adalah syafaat. Syafaat didapat dari selawat. La wajadullah tawwabar rahima, niscaya kamu akan menemui Allah atau mendapatkan Allah. Itu. Tawwaban, maha penerima taubat. Rahiman, dan maha kasih sayang. Makanya karena kita bertemu dengan yang maha penerima taubat, maha kasih sayang, maka yang pantas adalah pujian, as-sana, memuji kepada Allah. Pujian itu kepada Allah adalah zikrullah,
afdhalul dzikri la ilaha illallah. Jadi paling utamanya zikir la ilaha illallah. Jadi kenapa kok istighfar selawat la ilaha illallah? Ini isyarah dari Quran, isyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya taqarrub kepada Allah adalah dengan 3 konsep ini. Minta ampunan, minta tuntun kepada Nabi biar diterima oleh Allah dengan syafaatnya. Kemudian setelah masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang diterima oleh Allah, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih utama kecuali memuji Allah. Maka disitulah kita memperbanyak zikrullah, ya, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kamu, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Maka dibacalah la ilaha illallah. Di mana la ilaha illallah ini adalah afdhalu ma qultu wan nabiyyuna min qabli. Jadi Nabi menyatakan yang paling utama aku ucapkan, aku buat zikir dan para nabi sebelum aku, la ilaha illallah. Jadi ketiga hal ini sehingga wirid Tijani ini tidak bisa disangkal oleh siapapun kecuali orang yang buta hatinya. Jadi strukturnya pas sesuai isyarat Quran. Kemudian dasar hukum beristighfar, berselawat dan baca la ilaha illallah juga ada dalam Quran. Ditambah lagi hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan bagaimana pentingnya istighfar, hadis sahih bagaimana menjelaskan keutamaan berselawat serta membaca la ilaha illallah, di mana la ilaha illallah adalah bentengnya Allah. Man dakhala hisni amina min adabi. Orang yang masuk kepada bentengnya Allah, bentengnya punya Allah, masuk ke dalam benteng yang disediakan oleh Allah, aman dari adab. Jadi makanya fafirru ilallah, larilah ya kepada Allah. Jadi Tijani seperti ini konsepnya.